Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang berserah penuh hanya kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Risma Manurung. Semoga renungan ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dari Nehemia 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju sirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Tema kita pada pagi hari ini, menang menghadapi tantangan. Apa rahasianya sehingga Nehemia sanggup mengalahkan tantangan dari dalam? Bagaimana Nehemia mampu mengatasi tantangan itu? Saudara pendengar radio yang diberkati oleh Tuhan, kemenangan Nehemia adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, beberapa hal yang memberkati kita dalam perenungan ini, bagaimana seorang Nehemia dapat mengatasi segala tantangan yang dihadapi. Yang pertama, merubah cara pandang. Nehemia 4 ayat 10 berkata demikian, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tantangan yang mereka alami adalah kekuatan mulai menurun, sementara pekerjaan masih banyak yang belum terselesaikan. Puing masih banyak. Tantangan bagi mereka adalah karena sudah menjadi lelah, lalu siapa yang akan mengerjakannya?
Kalau sudah lelah, bukankah yang sering terjadi adalah tidak fokus dan mulai ada percekcokan? Dalam ayat 11, tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak tahu dan tidak akan melihat apa-apa, sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Dalam kelelahan yang mereka alami dan dalam kehabisan kekuatan untuk bekerja, mereka dapat merubah cara pandang mereka. Justru dalam kelelahan yang sedang terjadi, lawan-lawan kami berpikir bahwa mereka akan menghentikan pekerjaan itu dan membunuh kami. Bangsa Yehuda tidak lagi memikirkan kelelahan yang mereka alami, tidak lagi memikirkan kesulitan yang akan menimpa mereka kalau kekuatan sudah habis, tetapi mereka merubah cara pandang mereka tentang diri mereka. Yang tadinya berkata kekuatan sudah merosot, puing-puing masih banyak dan kami tidak sanggup lagi. Dan pandangan ini mereka ganti dengan berpikir, kalau kita berhenti mengerjakannya, maka kita tidak akan melihat apapun. Kalau kita berhenti bekerja karena kelelahan, maka pekerjaan kita akan diberhentikan dan kita akan dibunuh. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, merubah cara pandang dari kekalahan menjadi kemenangan, dari yang negatif menjadi positif, membuahkan semangat yang baru. Jadi kesulitan dapat teratasi karena dapat merubah cara pandang kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita dapat menang menghadapi segala tantangan. Nehemia dapat menang dalam mengatasi tantangan yang ada karena Nehemia memiliki strategi yang tepat. Ayat 12, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Nehemia tahu bahwa dia dan bangsanya terancam dalam pekerjaan pembangunan tembok. Mereka akan diserang dari segala tempat. Apakah Nehemia bersembunyi dari tanggung jawab? Atau apakah Nehemia pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak mendengar? Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, mendengar berita buruk dan yang mengancam ini, Nehemia memiliki strategi. Ayat 13, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Bangsa ini ada 12 suku, jadi bisa dibayangkan kekuatan dari setiap kaum keluarga. Kalau mereka bersatu, tidak ada yang bisa memecah belah persekutuan mereka. Kalau mereka kuat, tidak ada yang mampu mengalahkan mereka. Dan bukan hanya itu, Nehemia menempatkan rakyat ini juga sesuai dengan kemampuan mereka. Ayat berikut dari ayat 13, dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini Nehemia memanfaatkan segala sumber yang ada dengan kemampuan masing-masing. Yang mahir menggunakan pedang diberi pedang, yang mahir menggunakan tombak diberi tombak, yang mahir menggunakan panah diberi panah. Pengaturan yang sangat rapi, strategi yang bagus. Bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika orang yang tidak mahir menggunakan tombak diberi tombak, yang tidak mahir menggunakan pedang diberi pedang. Yang terjadi adalah kekacauan, kekalahan, dan menyerah. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, kesulitan yang datang dari dalam diri dapat diatasi kalau kita memiliki strategi. Tuhan memberi kemampuan dan keahlian bagi kita untuk memiliki strategi dalam menghadapi semua kesulitan hidup ini. Kalau dunia sekuler saja saudara dapat memiliki strategi untuk menjadi menang dalam mengatasi tantangan, apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah mempunyai kemampuan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Nehemia mampu mengatasi dan menang dalam semua tantangan karena Nehemia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ayat 14,
Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berpeganglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak lelaki dan perempuan, untuk istri dan rumahmu. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan perempuan, untuk istri dan rumahmu. Nehemia sungguh tahu bahwa bangsanya memang dalam ancaman. Itulah sebabnya dia berdiri dan memberi semangat dan kekuatan kepada bangsanya. Jangan takut terhadap mereka. Saudara, kata yang diucapkan seorang Nehemia sebagai pemimpin mempengaruhi hidup rohani bangsanya, juga memberi ketenangan kepada bangsanya, menguatkan hati bangsanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, Nehemia tidak hanya memberi kekuatan dan semangat kepada bangsa itu, tetapi juga mengajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ingatlah kepada Tuhan yang maha kuasa dan dahsyat. Mari kita belajar dari seorang Nehemia. Siapapun kita, dalam situasi yang sulit, biarlah kita memberi ketenangan kepada orang yang ada di sekitar kita. Di tengah-tengah kesulitan, kita dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab di saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Sebab di saat kita berserah sepenuh kepada Tuhan yang maha kuasa dan dahsyat itu, Dia akan turun tangan menolong kita. Jangan kita hanya melihat banyaknya kesulitan yang ada, tapi ingatlah kuasa, keagungan, kedahsyatan Allah bekerja di tengah-tengah kesulitan kita. Pada akhirnya saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, kita dapat menang dalam mengatasi tantangan dalam diri kita kalau kita merubah cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang terjadi. Kita dapat menang dalam mengatasi tantangan kalau kita memiliki strategi yang baik untuk menyelesaikan segala kekhawatiran dan kelelahan yang ada dalam diri kita, menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat menang dalam mengatasi tantangan jika kita bergantung sepenuhnya kepada kemahakuasaan Allah, bergantung sepenuhnya kepada kedahsyatan Allah. Di saat kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka Allah kita, Dia yang berperang bagi kita. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur menerima berkat rohani hari ini. Kami sadari bahwa perjalanan keseharian kami tidak terlepas dari tantangan dan pergumulan. Terima kasih Tuhan, kehidupan Nehemia membuat kami belajar bagaimana seharusnya kami hidup di saat mengalami tantangan-tantangan yang datang dalam diri kami. Baik itu dari keluarga kami, baik itu dari orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah kami bangkit dari rasa ketakutan dan kami bangkit dari rasa ketidakberdayaan kami. Biarlah kami merubah cara pandang tentang diri kami. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau menjadikan kami orang-orang yang masuk dalam hitungan-Mu. Biarlah hal-hal yang positif yang kami pikirkan, sehingga ada kekuatan yang kami peroleh. Tuhan terima kasih. Di saat kami bergantung sepenuhnya kepadamu, maka Tuhan yang dahsyat itu berperang bagi kami dan kami keluar sebagai pemenang. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Berkatilah wilayah Sulawesi Tengah ini, khusus kota Palu. Berkat-Mu turun atas pelayanan Radio Cakrawala Palu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buluh yang patah terkulai tak
takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bilang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, Dia selalu perhatikan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.